Gus Dur ketua NU tidak boleh naik panggung kok. Gila itu Soeharto. Ketua NU sing duwe gawe kok nggak boleh menang-menangan seperti itu. Tapi Gus Dur di belakangnya kiai-kiai se-Indonesia sampai sing istighosah itu tidak karu-karuan. Akhirnya menang. Aku krungu Gus Dur mundur. Saya dengar Gus Dur katanya mau mundur. Nggih. Nggih. Ojo no. Jangan boleh. Jangan boleh mundur. Terus saja. Ini saya bilang, jenengan iki ngeritik napa sing dilakoni Gus Dur jenengan kritik kok saniki ajeng mundur mboten anu. Goblok kowe iku. Perbedaan pendapat itu fitri. Kowe iku bodoh. Lho kok nek Abdurrahman gak terima ben jawab dene. Itu aturannya wong beda pendapat itu diskusi. Kok terus mangkel-mangkelan ora nyalon barang ngono iku apa? Ini kata paman saya. Saiki iki genting. Itu enggak tahu gentingnya apa, saya enggak tahu. Iki sing dibutuhno saiki iki wong sing kaya Abdurrahman iki. Sing ngalim terpinter. Ngalim pinter terberani. Ngalim terberani. Alim wasaja. Nek ngalim tok ora wani jereh. Iki engko ora iso rawuh, ora iso apa-apa. Gak ono gunane iki engko. Iki ngene ngarep kan. Lah nek wani tok tapi enggak ndek ilmu, iku nabrak-nabrak kaya celeng. Terus kok kandhane. Lan jenengan iki ya aku tan Jakarta nemoni. Sampai ke Jakarta. Ternyata menghadapi Cipasung itu memang kondisinya luar biasa. Pak Harto itu udah kepengin nguasani NU dengan cara membonsai di P3 ndak kasil. Yang dirah Gus Dur. Kok Gus Dur nggak berani, ya sudah, habis selesai NU di Cipasung. Gus Dur ketua NU tidak boleh naik panggung kok. Gila itu Soeharto. Ketua NU sing duwe gawe kok nggak boleh menang-menangan seperti itu. Tapi Gus Dur di belakangnya kiai-kiai se-Indonesia sampai sing istighosah itu tidak karu-karuan. Akhirnya menang. Coba kok enggak Gus Dur sembuh. Loh itu menggunakan bermacam-macam cara untuk menjatuhkan Gus Dur. Dan kemudian ternyata Gus Dur berhasil menyelamatkan NU, meskipun sampai situ masih tetap enek ontran-ontran yang tidak berarti, karena NU ini memang didirikan oleh orang-orang yang mukhlis, ya, orang-orang yang ikhlas, yang tidak punya pamrih apa-apa. Jadi hati-hati kalau dengan NU, wani-wani sekualat, enang kualat. Umpamane wani NU, wani Gus Dur, wis kualate double-double. Sampai
Sampai ada kiai yang nyateti kilo-kilo sing kualat-kualat iki kilo. Sampai kalau mau daftarnya ini nanya Gus Yasin, ini Gus Yasin punya catatan. Orang-orang yang kuat, jadi jangan. Jadi pembaruan NU terutama dari segi pembukaan wawasan orang NU yang selama ini hanya mengurusi dirinya sendiri menjadi mengurusi orang banyak. Dari memikirkan NU sebagai ghoyah, tujuan hidup, hanya sebagai wasilah untuk kepentingan Indonesia. Dulu ada kawan eratnya Gus Dur namanya Allahyarham Dr. Fahmi Saifuddin, putranya Pak Saifuddin Zuhri, kakaknya Menteri Agama mantan ini Lukman Saifuddin. Dua orang ini mempunyai pikiran yang sama bahwa NU bukan hanya bisa untuk berkhidmah, memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia, tapi untuk dunia. Dan dua orang ini berpikir terus. Sayangnya ketika Gus Dur dilantik jadi presiden, Dr. Fahmi di rumah sakit tidak bisa apa-apa. Maka salah satu kunjungan pertama presiden pada waktu Gus Dur nilai Dr. Fahmi. Dr. Fahmi nangis, Gus, ternyata sampean sudah bisa jadi pemimpin bangsa, pemimpin negara, saya tidak bisa bantu apa-apa. Kata Gus Dur, ya masih Gus Dur itulah, tenang Mi, kamu tidak usah mikir itulah. Saya sekarang ini kalau berobat tidak membayar. Banyaknya ada mesti aja presiden obat berapa membayar itu. Jadi kalau saya Gus Dur jarang-jarang ke keluarga ini bukan menurut saya bukan karena Gus Dur sibuk di NU, sibuk di mana-mana, tapi karena Gus Dur itu memang miliknya orang banyak. Jadi ya itu kehebatannya Bunyai Nuriyah dan putra-putranya itu. Beliau itu sadar betul bahwa Gus Dur itu punyanya orang banyak. Sebab kalaupun protes ya percuma. Percuma. Gus Dur itu dulu itu pindah-pindah rumah. Jadi saya tahulah rekosone Nyai Nuriyah dulu tahu. Di Jakarta itu kayak kucing anak-anak. Pindah rono. Kenapa saya tahu? Karena setiap saya ke Jakarta itu jujukan saya mesti ke situ. Bentar, saya mau ke Jakarta. Loh, sampean udah tahu rumah saya belum? Ya sudah gitu, sudah pernah. Enggak, sekarang saya pindah di Cilanda. Pindah. Miliknya orang banyak. Saya pernah disuruh nunggu rumahnya, pernah kok. Saya sowan ke beliau ada acara. Sampai saya tinggal dulu ya ini. Saya ngobrol lah. Suruh ngobrol sama Nyai ini, beliau ada acara muter-muter. Pernah terjadi juga Nyai Nuriyah ini ketemu Gus Dur di tempatnya orang. Dan sama-sama diundangnya, jadi ketemunya. Sudah berapa lama Gus? Ya ini baru ketemu ini setelah 3 hari. Itu Gus Dur miliknya orang banyak, dan miliknya Gusti Allah Ta'ala. Karena itu Gus Dur itu meskipun presiden, satu-satunya presiden di dunia yang tidak punya dompet. Ini presiden nggak punya dompet. Presiden nggak punya dompet. Saya saja dompetnya 2. Rupiah dan dolar. Gus Dur presiden nggak punya dompet. Ini tuku bakso utang anaknya itu Lisa.
Saya tahu sampai Gus Dur itu pernah saya sampai itu itu kan dawuhnya Kanjeng Nabi itu kan semua itu punya hak. Inna li jasadika alaika hak, inna li ahlika alaika hak. Ini keluarga sampean tinggal. Loh, sampean nanti saksikan sendirilah. Meskipun saya jarang-jarang ketemu keluarga, tapi kualitasnya, dia begitu. Dia selalu bisa menjawab itu. Dia semua aku tak delok kualitasnya kayak apa. Memang luar biasa. Dengan putra-putranya itu. Enggak pernah kok putranya begini terus dilarang-larang, enggak pernah. Asal bisa menjelaskan, kowe kok ngene apa nak? Tujuanmu apa? Kalau bisa menjelaskan, ya. Dan tidak pernah nek urusannya di luar terus digawa ning omah, ya mumet kabeh wong sak omah. Wong urusane semono akeh. Itu ya, Gus Dur itu. Jadi seperti halnya ketua NU tadi yang yakin bahwa Gus Dur itu wali. Dengan alasannya sendiri, alasan pribadi dan sosiologi tadi. Karena kalau saya tidak pakai alasan, la ya'riful wali ilal wali. Kok sampean kok tepuk-tepuk, ada wali kok tepukin begini. Nanti badal nggak jadi sih. Betul. Ini guyonannya Ainun Najib ini sampai sekarang malaikat mungkar nangkir belum ketemu sama Gus Dur. Karena ditunggu itu masih terus banyak orang. Jadi mungkar nangkir itu kan nanya itu setelah pada pergi semua. Ini sejak wafatnya sampai sekarang masih terus orang datang terus. Malaikat nggak datang sampai sekarang ini. Kalaupun datang itu Gus Dur sudah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Itu ciri-cirinya. Sampai kalau pengen lihat wali ya gampang saja. La khaufun alaihim wa lahum yahzan. Dalilnya Quran asli. Udah ning di Jakarta gak dalil iku kok ditakokno dalilnya apa? Dalil Quran. Dalil Quran. Gus Dur itu la khaufun alaih wa la yahzan. Itu ciri-cirinya wali, orang tidak bisa ditaklukkan oleh ketakutan dan tidak pernah susah. Kok sampean mikirno Gus Dur seperti itu, wah susahmu mbah kaya apa? Mikir keluarga, mikir dunia. Gus Dur tidak pernah susah. Saya kira itu ada tausiahnya apa enggak tadi itu? Jadi sampai ambil dari sana itu. Ya, tausiahnya adalah kalau kita mengaku menyintai Gus Dur, kita harus berusaha semampu kita untuk meneladani semampu kita. Mampunya apa? Ada yang mampunya jadi kere, mampunya zuhud. Ini rada berat, ini yang kelasnya Kiai Husain. Kelasnya Kiai Husain itu yang zuhud itu. Jujur, udah gampang-gampangan aja, jujur, berani, ya, tanggung jawab, welas asih. Tadi dibacakan oleh tadi mukriknya tadi itu yang menjadi pegangan kiai-kiai NU sampai Gus Dur. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu pegangannya kiai-kiai, menyontoh
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah sendiri dalam ayat ini bahwa beliau azizun alaihi ma'anitum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Azizun alaihi ma'anitum. Berat terasa baginya kalau menurut terjemahannya Kementerian Agama. Berat terasa bagi Kanjeng Rasul penderitaan umatnya. Kalau saya menerjemahkannya, Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Penuh perhatian terhadap umatnya. Penuh perhatian kepada umat.